Pembahasan di dalam kitab Syifa'us Sagim, masuk di dalam harful ba. Tuh ya. Harful ba di awal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bakiru bis sadaqati fa innal balaa la yatakhatta as-sadaqata." Rawahu Tabrani. Nabi SAW bersabda, bakiru bis sadaqah. Berpagi-pagilah kalian di dalam mengeluarkan sedekah. Jadi biar di awal waktu mengeluarkan sedekah. Di awal waktu di pagi hari. Dan kemarin kita bahas dalam hadis Arba'in Nawawi, makna sedekah juga dikatakan umum. Bagi yang mereka punya harta, dengan hartanya. Bagi mereka yang tidak memiliki harta, dengan zikir dan auratnya. Ya kan? Maka ada suatu hadis disebut, idza tala'ati syams fa'ala jambaiha malakan. Jika matahari terbit, maka di antara dua sisinya itu ada dua malaikat. Yaqulu ahaduhuma, berkata salah satu keduanya, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada mereka yang sedekah di pagi hari penggantinya. Yang satu lagi ngomong, malaikat satu lagi, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan orang yang menahan sedekahnya akan talaf kehancuran. Kata Imamul Haddad, doaul malaikati mustajab. Doanya para malaikat kontan diterima oleh Allah. Jadi kita berikan sebisa kita. Tuh. Ya. Apalagi punya harta. Dan Allah sudah nyatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Dan apa yang kalian belanjakan di jalan Allah, fahuwa yukhlifuhu, maka Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin. Allah maha sebaik-baik memberikan rezeki. Dan susah memang, nggak semuanya orang bisa mengeluarkan dari hartanya dia. Dan dengan sebab kita mengeluarkan sedekah, kalau suatu hadis, man tasaddaqa faqad fakka sab'ina lihya faqad fakka lihya sab'ina syaitana. Man tasaddaq faqad fakka lihya sab'ina syaitana. Siapa orang bersedekah, maka sungguh dia telah menghancurkan 70 tulang rahang dari syaitan. Sampai ada suatu cerita, seorang yang ceramah menyatakan, siapa orang yang pengen sedekah, pasti bergantungan syaitan kepadanya. Nggak di tangannya dicegah, nggak di hatinya dicegah, nggak di kakinya dicegah, supaya nggak keluarin harta barang di jalan Allah. Akhirnya yang dengar langsung di pertengahan nasihat atau di pertengahan ceramah itu, yang dengar salah satu pendengar berdiri, angkat tangan. Ya Ustadz, sebentar, teruskan ceramah antum, ana pengen praktekkan yang itu tadi yang antum sebutkan. Ya, ana pengen ancurin 70 syaitan rahangnya, ana pengen ancurin syaitan supaya nggak bergelantungan kepada ana. Dia katakan apa? Ana mau balik dulu ke rumah, ana mau siapkan barang-barang ana yang ana akan sedekahkan ke orang. Oh, udah. Apa yang terjadi? Ada barang-barang jadulnya. Ya. Ada barang di dapurnya yang lama-lama ditaruh di plastik. Ditaruh di plastik, dikumpulin tuh. Ada di ruang tengahnya ada barang yang kira ini dulu lama, ditaruh ke plastik. Terus sampai numpuk tuh plastik penuh. Ya kan? Ada yang di dapurnya, ada yang di mustaudaknya. Ya kan? Dikumpulin penuh. Oh, dibawa tuh ditenteng. Sampai di depan pintu, istrinya datang. Menghadang dia. Kata istrinya, apa itu barang yang ada di dalam tuh plastik? Dibuka.
Jangan dong, masa dikasih orang? Jangan, kan kita masih butuh. Ya udah, taruh. Dibuka, ayo buka lagi. Dibuka lagi. Jangan, ini kenangan kita dulu. Dibuka lagi. Jangan. Sampai semua jangan, satu pun nggak disodakohin. Sampailah dia keluar, hampa tangan, masuk ke masjid. Si penceramah udah selesai ngelihat. Kan ente tadi mau praktekin, mau bawain barang-barang, kok ente nggak bawa apa sesuatu? Iya, ane udah siapin semuanya. Dan ane udah palingkan 70 syaitan. Pas setelah ane palingkan 70 syaitan, menghadang ibunya. Ibunya datang. Ibunya datang, ancurin ane babak belur ane udah. Nggak bisa satupun harta ane bisa keluarin untuk di jalan Allah. Nah itu dia. Datang emaknya, ibunya, sampai aneh nggak bisa berbuat apa-apa. Saya lihat, mau susah. Bisa sodako tuh susah. Iya, karim, ya. Makanya sampai disebut Nabi Allah Musa alaihissalam pengen ngembunuh Samiri. Samiri ini udah berlaku kezaliman luar biasa. Tapi dapat wasiat dari Allah. La taqtuli Samiri fa innahu sakhi. Jangan kau bunuh Samiri, maka sungguh dia adalah orang yang dermawan. Itu lantaran orang dermawan, Allah cinta. Ya, as-sakhi ba'id minan nar, qarib minal jannah. Ba'id ba'id minan nar, qarib minan nas. Maka di situ sampai-sampai dengan sebab sedekah ini disebut la yatakhatta, kita juga fa innal bala, maka sungguh musibah la yatakhatta sadaqata, tidak akan takhatta mengenai akan sedekah sebagai perisai, benteng yang kuat dari segala musibah. Maka disebut dalam hadis inna sadaqata taruddul bala wa tutawwilul umra. Sungguh sedekah mencegah dari musibah dan memperpanjang umur. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ketika lagi sedang berjalan, ada seseorang, ya, ada seseorang, lalu dia berpaling dari orang tersebut, sampailah di satu tujuan, datang Azrail kepada beliau. Lalu Azrail menyatakan, ya Sulaiman, tadi yang kau lewat, lelaki tersebut itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz ajalnya 5 hari lagi. Ajalnya 5 hari lagi. Udah. Singkat cerita, pekan berikutnya berarti seminggu kan? Udah lebih dari 5 hari. Beliau jalan, waduh, tuh orang lagi lewat minum kopi lagi. Kok masih enak? Lewat lalu lalang, padahal diberitahukan oleh Azrail bahwa nih Malakul Maut memberitahukan bahwa ajalnya nggak sampai 5 hari. Kok bisa ini udah sepekan masih panjang? Maka datang ketika Azrail kepada Nabi Sulaiman, lalu Nabi Sulaiman memberitahukan, yang kau sampaikan pada waktu itu, kok aku lihat dia belum meninggal. Maka apa yang terjadi? Sebelum ajalnya menjemput, dia punya 5 dirham. 5 dirham, maka 5 dirham itu dia sodakohkan di jalan Allah. Dengan sebabnya Allah ganti setiap 1 dirham 1 tahun. Jadi berapa tahun? 5 tahun. Masih panjang sini ya. Bisa bikin bangunan 5 tahun lagi. Ya, makanya disebut hasinu amwalakum bis sadaqah. Peliharalah kalian punya harta benda dengan sedekah. Sampai harta kita ngomong. Ketika kita sedekahkan nih, uang yang kita belanjakan ke jalan Allah, itu sedekah ngomong dengan 3 perkara. Dikatakan qad kuntu qalilatan fasirtu katsiratan. Aku ketika engkau sedekahkan sedikit, tapi sekarang aku menjadi besar. Karena apapun sedekah yang kita berikan di jalan Allah, di mata Allah menjadi apa? Besar. Sedikit yang kita berikan, tapi di mata Allah besar, luar biasa.
Sampai harta yang ngomong gitu. Qad kuntu qalilatan fasirtu katsirah. Yang kedua dikatakan qad kuntu faniyatan fasirtu baqiyatan. Ya. Sebelum aku dibelanjakan ke jalan Allah, aku binasa, hancur. Ujung-ujungnya buat makan, ujung-ujung buat minum, ya kan? Larinya di kotoran. Tapi ketika harta itu engkau belanjakan di jalan Allah, asalnya fana, asalnya binasa, baqiyah. Jadi apa? Jadi kekal. Dan yang ketiga, qad kunta tahfazuni. Sungguh kamu itu menjaga aku. Ya kan? Menjaga aku. Coba uang kita, jangankan 50.000, 5.000 aja kalau hilang kepikiran, Bang. Pikiran. Kita lagi sholat, taruh uang kita itu di bawah. Tiba-tiba ada orang yang ngambil. Sholat kita khusyuk gak? Nggak bakal khusyuk, mungkin kita batalin. Kejar. Ya, lihat tuh. Qad kunta tahfazuni. Sungguh adalah kamu menjaga aku. Ketika uang yang engkau tidak belanjakan ke jalan Allah, engkau jaga aku betul-betul. Tuh dompet ditaruh betul-betul di lemari, lemarinya dikunci, udah kunci, dikunci lagi. Berapa kali kunci tuh? Ketakutan udah, gimana jaga caranya? Nah, tapi ketika engkau belanjakan ke jalan Allah, qad kunta tahfazuni fal ana ahfazuka. Ketika engkau belanjakan di jalan Allah, sekarang aku yang menjaga kamu. Iya, sekarang aku yang menjaga. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Ya, kam daqaiq. Ya, nah, satu lagi hadis yang sangat penting berbicara tentang bakti kita kepada orang tua. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Di dalam hadis ini Nabi memberitahukan ada khamsah basyair, 5 kabar gembira. 5 kabar gembira. Yang pertama, bagi mereka yang berbakti kepada orang tuanya, maka pertama mereka itu husulul aulad, akan memperoleh anak, alias mereka tidak mandul, bakal dapat tuh anak karena baktinya mereka kepada orang tua. Husul aulad. Yang kedua, hayatuhum, hidupnya itu anak. Jadi si anak ini bakti sama orang tuanya, ya, maka pastikan kata hadis Nabi, ini anak kalau dia nikah, kalau dia nggak nikah, dia nggak punya anak. Kalau dia nikah, bakal dapat keturunan. Ya, yang kedua hayatuhum, apa? Hidup mereka. Artinya tuh anaknya dia nggak mati kecil, bakal tumbuh dewasa, hayatuh. Yang ketiga, tula umrihim. Yang ketiga, anak-anak mereka bakal panjang umur. Bakal panjang umur. Yang keempat, kibaruhum, panjang umurnya sampai tua. Subhanallah, tuh anak-anaknya panjang umurnya sampai tua. Dan yang kelima, birruhum, anak-anak mereka akan juga berbakti dengan hal yang sama pada apa yang mereka lakukan kepada orang tua. Yang kelima, birruhum. Nah, berarti apa? Ya, lawan kata orang yang durhaka, ya kebalikan dari 3 itu. Nggak bakal punya anak. Ya, anaknya juga nggak bakal panjang umur. Kalau panjang umur juga bakal durhaka sama dia. Al-birru salaf, bakti itu bakal terulang. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum.
Ya, siapa yang bakti sama orang tua, niscaya nanti anak-anak kita akan berbakti pula kepada kita. Itu ada khamsah basyair, 5 kabar gembira yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu Tabrani, ya, basyiril masya'in. Nanti kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan berikut. 2 pekan insyaallah, ya. 2 pekan ini kita akan jalankan setiap malam Jumat kayak sekarang, Sifaus Sagim. Malam Jumat depan Syama'ir Rasul, begitu. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna rahmah.